Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Juga kepada orang tua wali murid yang mendampingi anaknya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Pagi ini ibu akan memberikan materi tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks berita. Tujuannya akan dicapai siswa mampu setelah membaca teks berita di LKS nanti siswa mampu menemukan struktur teks berita ada 3, menemukan kepala berita, isi kepala berita, menemukan isi tubuh berita, menemukan bagian ekor berita. Yang kedua, siswa mampu menemukan 7 komponen kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Mari simak penjelasan materi yang akan disampaikan pagi ini. Karena setelah selesai materi diberikan, ada 10 buah pertanyaan yang akan kamu jawab pada lembar aktivitas siswa setelah kamu membaca LKS halaman 14 nanti. Yang pertama, ada 7 kaidah yang digunakan, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam struktur membuat teks berita. Yang pertama, si penulis berita harus menggunakan bahasa baku. Apa arti bahasa baku? Bahasa itu informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh kalangan lapisan masyarakat, ya, dapat diterima. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Apa cirinya kalimat langsung? Menggunakan tanda petik dari kutipan orang yang berbicara. Misalnya ibu contohkan satu buah. Kalau hujan datang, air langsung masuk ke rumah karena selokan tersumbat, ujar Yadi. Yadi yang mengatakan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, penghubung penerang. Penghubung penerang ini cirinya menjelaskan dengan rinci. Ya, misalnya saya kasih contoh. Kepala Dinas Kebersihan Manado mengatakan bahwa ada beberapa wilayah yang masih tergenang air. Ya, yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental itu artinya kata kerja yang lahir dari proses pemikiran kita. Apa contohnya? Diperkirakan, kemudian menunjukkan, ya, kemudian diprediksi. Itu contoh-contoh kata kerja mental. Ibu contohkan dalam kalimat. Diprediksi sampah yang ditinggalkan sisa banjir bandang mencapai 1000 kubik. Nah, yang kelima, contoh kata keterangan waktu yang menyatakan waktu berita itu disampaikan, mungkin pagi, siang, malam, dini hari, tanggal, bulan, dan tahun. Contoh, sebulan telah berlalu, air masih menggenangi di beberapa lokasi kota Manado. Yang keenam, kata keterangan tempat. Mudah mencarinya di teks berita itu, kata keterangan tempat menyatakan lokasi di kantor, di pasar, ya, di rumah, dan lain-lain. Yang ketujuh, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menyatakan waktu. Contohnya sejak, kemudian awalnya, akhirnya. Nah, ibu buatkan contoh, ya, untuk kata kerja temporal. Sejak kecil Rudi digembleng oleh ayahnya untuk menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat. Akhirnya setelah dewasa, Rudi menjadi pemain sepak bola yang handal dan tangguh. Setiap dia tampil di klubnya, dia selalu mencetak gol terbanyak. Itu materi kita pagi ini. Akan ibu berikan nanti, ibu share di WA group teks yang akan kamu baca untuk menjawab 10 buah pertanyaan. Setelah selesai kamu jawab 10 buah pertanyaan, kertas kerjamu kamu kirim ke WA group untuk langsung ibu nilai. Dan besok insya Allah kita akan PH1, ya, ulangan harian pertama. Besok ibu berikan juga, besok ibu kirimkan melalui WA group aplikasinya, tinggal kamu klik saja besok, soal 30 buah objektif. Oke anak-anak ibu, sampai jumpa hari besok. Selamat belajar. Terima kasih.